Halo, selamat datang di vlog ke-9 Carita Nusantara. Vlog kali ini kita akan mengunjungi beberapa sendang atau tempat pemandian yang memiliki nilai historis di Yogyakarta. Nah, menurut KBBI sendiri, arti sendang adalah kolam di pegunungan dan sebagainya yang airnya berasal dari mata air yang ada di dalamnya. Biasanya dipakai untuk mandi dan mencuci. Airnya jernih karena mengalir terus. Nah, langsung saja kita menuju sendang pertama, yaitu Sendang Kasihan. Menurut sumber setempat, timbulnya sumber air yang kemudian menjadi Sendang Kasihan ini konon oleh karena tuah tongkat milik Sunan Kalijaga. Diceritakan bahwa dalam pengembaraannya, saat itu Sunan Kalijaga tiba di daerah Kasihan. Di daerah ini ia membutuhkan air yang bersih. Oleh karena ia tidak mendapatkan sumber air yang dimaksud, ia pun menancapkan tongkatnya ke atas tanah. Setelah tongkat itu dicabut, maka keluarlah sumber mata air yang jernih dan kemudian terkumpul dalam cekungan dan kemudian terkenal dengan nama Sendang Kasihan. Menurut cerita tutur setempat, Sendang Kasihan juga terkait dengan cerita Rara Pembayun, putra Penembahan Senopati. Konon ketika Rara Pembayun akan menyamar sebagai penari teledek untuk memikat Ki Ageng Mangir, terlebih dahulu ia singgah dan menyucikan diri di sendang ini. Air sendang ini membuat wajah dan tubuh tampak lebih muda, bersinar, dan menimbulkan daya pikat yang luar biasa. Oleh karena itu, Sendang Kasihan ini sering juga disebut dengan nama Sendang Pengasihan. Pada malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, tempat ini akan ramai dipadati orang. Puncak keramaian adalah malam 1 Suro. Nah, sendang selanjutnya yang kita kunjungi yaitu Sendang Semanggi. Sendang Semanggi ini sebenarnya tidak berukuran besar, luas kolamnya hanya 2 x 2 meter. Sendang Semanggi pertama kali ditemukan oleh Ki Marto Pangarso, seorang spiritualis melalui wangsit yang ia dapatkan sekitar tahun 1940. Di sendang ini ia membangun padepokan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat tirakatnya dengan cara kungkum atau berendang. Nah, selain itu, Sendang Semanggi ini pernah dijadikan tempat menenangkan batin oleh mantan Presiden Soeharto. Di sini Marto Pangarso atau Romo Marto menjadi salah satu guru spiritual sang presiden bersama Romo Diajat dan Romo Budi Utomo. Salah satu yang diajarkan Ki Marto disebut sebagai Pancawalika yang berisi 5 petuah moral, seperti jangan melanggar hukum pemerintah, jangan mengingini harta orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan ingkar janji, dan kasihanilah sesama manusia. Untuk saat ini, sendang dan padepokan peninggalan Ki Marto Pangarso dikelola oleh putranya Suyudi. Tempat ini sering menjadi tempat berkumpul dan berdoa orang-orang dari berbagai macam agama dan kepercayaan. Nah, tempat selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah Sendang Ngembel. Letak sendang ini berada di Dusun Bejiwetan, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Sendang ini pertama kali ditemukan oleh warga setempat yang bernama Nyai Saritih pada tanggal 15 bulan besar pada penanggalan Jawa. Dan saat ditemukan, kondisi air sendang tersebut bercampur dengan lumpur yang pekat, dan mengacu pada kondisi tersebut, maka sendang tersebut dinamai Sendang Ngembel. Dalam arti bahasa Jawa, mbel sama dengan lumpur yang pekat. Masyarakat juga percaya pulau di tengah kolam tersebut sebagai penanda batas Mangir dan kerajaan Mataram Islam yang diletakkan oleh Ki Ageng Mangir. Di sebelah sendang ini juga terdapat sebuah cungkup atau bangunan rumah kecil dengan ukuran 2 x 3 meter yang dipercaya sebagai tempat penunggu sendang tersebut yang menurut legenda, mitos bernama Kiai dan Nyai Beci. Nah, tempat inilah sebagai tempat meletakkan sesaji bagi orang-orang yang bertirakat mencari berkah ke Sendang Ngembel ini. Pada setiap tanggal 15 bulan besar pada penanggalan Jawa selalu diadakan syukuran di sendang tersebut. Hal ini sebagai ucapan syukur atas air yang melimpah yang mengairi persawahan mereka. Perjalanan kita lanjutkan menuju Sendang Kemuning yang berlokasi di Kota Gede. Konon sebelum terbentuknya Kerajaan Mataram Keraton Kota Gede, daerah sekitar tersebut masih berupa hutan atau yang kerap dikenal dengan nama alas atau hutan mentau. Yang mana hutan atau alas mentau tersebut sebagai hadiah tanah perdikan dari Sultan Hadiwijaya Kerajaan Padang kepada Ki Ageng Pemanahan.
Nah, karena tempat tersebut belum ada apa-apanya, datanglah salah satu wali besar yang menurut cerita meminjam tombak salah satu prajurit wanita dan menancapkan tombak tersebut ke tanah. Karena memiliki spiritual dan kesaktian yang tinggi, tancapan tombak tersebut mengeluarkan mata air dari dalam tanah. Karena tempat tersebut banyak ditumbuhi dengan pohon kemuning, maka sumber mata air tersebut dinamakan Sendang Kemuning. Sejak dulu sendang ini menjadi saluran berkah bagi para penduduknya. Selain digunakan untuk sumber kehidupan penduduk setempat, Sendang Kemuning juga digunakan untuk awal-awal pembangunan kerajaan Mataram. Sampai akhirnya sekarang sendang tersebut dibagi menjadi dua, yaitu untuk pria dan wanita. Karena Sendang Kemuning masih dipercaya oleh banyak masyarakat yang ingin bebersih atau mandi diri di sendang tersebut untuk keperluan tertentu. Masih berada di dalam komplek Kota Gede, kita akan menelusuri Sendang Seliran yang berada di dalam komplek makam Raja-Raja Mataram. Sendang Seliran ini adalah tempat pemandian yang masih digunakan hingga sekarang. Sendang Seliran juga merupakan tempat bersih diri bagi peziarah makam Raja-Raja Mataram. Letak Sendang Seliran lebih rendah dibandingkan dengan kompleks makam, sehingga untuk menuju sendang, para pengunjung harus melewati beberapa anak tangga. Konon, sendang ini dulunya merupakan tempat pemandian para kerabat kerajaan Mataram Islam. Sendang ini memiliki dua kolam pemandian, ada sendang seliran kakung untuk laki-laki dan seliran putri untuk perempuan. Sendang kakung di bagian barat dan sendang putri di bagian selatan. Sendang kakung berasal dari mata air yang mengalir tepat di bawah makam dan masuk melalui lubang saluran di bawah sendang sebelah utara. Sedangkan untuk sendang putri bersumber dari bawah pohon beringin yang terletak di jalan menuju komplek. Di sebelah utara sendang kakung terdapat makam kura-kura yang bernama Kiai Dudarjah. Konon, kura-kura ini merupakan binatang keramat mantan penghuni sendang dan berumur lebih dari 100 tahun sebelum kematiannya pada tahun 1987. Selain itu, juga terlihat tembok makam yang tinggi dan kokoh. Istimewanya lagi, meski musim kemarau, air dalam sendang ini tak pernah kering. Banyak ikan yang hidup di sendang ini, di antaranya ikan lele berwarna putih yang panjangnya hampir 1 meter. Untuk kebutuhan para pengunjung yang ingin mandi atau berendam, sendang diberi dekat sehingga tidak memungkinkan bagi ikan-ikan berenang di bagian untuk mandi. Nah, saat ini sendang seliran juga sering digunakan warga sekitar untuk bermandi. Biasanya saat malam pasaran Legi di sini selalu ramai, malam Selasa Legi atau malam Jumat Legi. Selain itu, pemandian tersebut juga dimanfaatkan beberapa warga setempat, bahkan warga luar untuk mencari keberkahan. Terlihat dari banyaknya kelopak bunga mawar yang disebar di sumber air dan beberapa titik terdapat batang dupa yang telah dibakar. Nah, itu dia cerita dan jalan-jalan tentang Sendang kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk support Cerita Nusantara dengan like, subscribe, dan share video ini ya. Terima kasih.